Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai ayat 31. Sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita hendak berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami pengertian, berilah bagi kami hikmat dan bijaksana ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menangkap maksud Tuhan ketika Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dan ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, dikatakan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan kita hari ini, maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan, Allah sumber hikmat. Allah sumber hikmat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beraktivitas, melakukan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan juga menikmati hidup ini. Di dalamnya Tuhan taruh hikmat bagi kita untuk melakukan semuanya dengan baik. Oleh dan sebab itu, hikmat yang sudah Tuhan kasih, Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah sumber kehidupan kita. Oleh Dia, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita telah menikmati pemberian-pemberiannya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, anugerahnya bagi kehidupan kita. Dia juga yang telah memberi kita hati yang bijaksana, tetapi Dia jugalah yang memberi bagi kita untuk hidup bermurah hati. Disampaikan kepada kita lewat bagian firman Tuhan di saat ini, bahwa kita yang hidup di dalam Dia, yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang pilihannya Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa jikalau kita hendak membanggakan diri, biarlah kita membanggakan diri di dalam Tuhan. Sebab kasih karunia-Nya Ia berikan kepada kita lewat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang tersalib di kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Kita bisa baca dari Galatia pasal 6 ayat 14. Allah telah membuat mereka yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, karena pertama-tama Kristus oleh Allah telah menjadi segala-galanya bagi mereka. Mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maksud mereka di sini adalah kita yang disebut sebagai ciptaan baru, hidup baru di dalam kehidupan kita, taat melakukan kehendak Tuhan, karena kita telah diberi hidup baru. Jangan lagi kita hidup dengan kehidupan lama kita,
kedagingan kita, keserakaan kita, hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita berbalik mengikuti Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup seperti orang-orang yang hidupnya baru, yang disebut sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus, yang semuanya adalah karunia. Karunia yang baik yang dari Allah. Allah adalah sumber hikmat bagi kita. Hanya iman di dalam Kristuslah yang dapat memberikan orang-orang berhikmat dan juga menuntun kepada keselamatan. Kita bisa baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yang tersalib adalah juru selamat kita. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita lewat firman Tuhan di hari ini. Sehingga ada 3 hal yang hendak disampaikan Paulus kepada kita sesuai dengan bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama, bahwa melalui dirinya ia membenarkan kita. Kita telah menerima kasih karunia Allah yang cuma-cuma, yang diterima di dalam iman. Ia memikul dosa-dosa kita sehingga kita dapat menerima kebenarannya. Kita dibenarkan hanya oleh iman kita kepada Allah. Allah yang telah menyatakan kita benar melalui karya anaknya. Tanpa karya Allah kita tidak mendapatkan keselamatan, karena karya Allah lewat Yesus Kristus Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Oleh sebab itu, karena hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan kita, sehingga kita hidup layak di hadapannya. Sehingga dikatakan bahwa sebagai manusia kita jangan membanggakan diri kita, tetapi biarlah kita berbangga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui Dia Allah menguduskan kita. Dalam 2 pengertian, di dalam dan melalui Kristuslah orang-orang Kristen dipanggil menjadi orang kudus dan dibasuh bersih dari dosa-dosanya. Kita bisa baca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Lalu bagian ketiga yang Paulus mau katakan kepada kita, melalui Dia atau melalui Allah kita ditebus. Kita bisa baca dari Roma pasal 3 ayat 24, Efesus pasal 4 ayat 3, Kolose pasal 1 ayat 14. Bagian ini mengingatkan kita akan gambaran bahwa kita ini adalah budak, kita diperbudak oleh dosa, sehingga seseorang dapat membayar. Yesus Kristus telah membayar kita, membayar dengan harga yang lunas, membayar kita karena dosa-dosa kita. Kita telah dibebaskan, sama seperti seorang tuan membeli budaknya. Yesus Kristus telah membeli kita, Yesus Kristus telah membayar kita dengan harga yang mahal di kayu salib. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Yesus menyelamatkan kita lewat cara kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saya telah dibayar dengan harga yang mahal. Kita tidak dibayar dengan harga yang setengah-setengah, tetapi kita dibayar dengan harga yang mahal dan lunas. Itu berarti bahwa dalam perjalanan hidup ini kita menyadari sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Maka kita terus memuliakan Tuhan lewat hidup kita, karya kita, kerja kita. Segala-gala yang kita peroleh, janganlah kita membanggakan diri, tetapi dari semuanya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tanpa kuasa-Mu, maka kami tidak mampu memberlakukan firman-Mu di setiap hidup kami.
Oleh dan sebab itu berilah bagi kami kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mampu untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dan memberlakukan firman Tuhan lewat kehidupan kami, ketaatan kami. Ubah hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sebab Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena kamilah, maka Yesus harus menderita, sengsara, menanggung setiap salah dan dosa kami. Kasihanilah kami, baharuilah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klafos Sukacita. Kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.